Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman alamal Qur'an khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda rahimakumullah, Bapak Ibu, alhamdulillah sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang mulia. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dalam hidayah, terjaga dalam keimanan, sehat walafiat dan deras rezekinya ya insyaallah. Hari ini, pagi ini Masya Allah saya senang sekali melihat panjenengan. Tadi ketika saya datang ternyata kajian subuh barusan selesai, sambung lagi dengan kajian berikutnya. Masya Allah, makmur ini ya. Apalagi ada sambutan nanti berikutnya, apa tadi namanya? Megengan ya, Masya Allah tadi ya, Masya Allah yang tukar-tukar hadiah ya, Masya Allah. Baik. Hari ini kita akan bicarakan bagaimana anak-anak kita, keluarga kita itu nanti akan mendapatkan sebuah berita besar. Ada sebuah berita besar yang harusnya ini kita sampaikan dengan luar biasa kepada setiap anggota keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, bahwa berita besar ini kalau sampai ada orang yang tidak tahu kan kasihan sekali ya, kasihan sekali. Berita besarnya ini yang memberikan berita itu adalah langsung Allah SWT. Salah satu di antara bunyi berita besar itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza. Di surat apa itu? Innalil muttaqina mafaza. Apa? An-Naba. Dan An-Naba itu artinya berita besar. Jadi jangan sampai berita besar ini kita tidak tahu ya insyaallah. Innalil muttaqina mafaza. Perhatikan berita besarnya ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan ya. Ini berita besar. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberi kemenangan oleh Allah SWT. Dalam tafsir, kemenangan itu disebutkan sebagai surganya Allah. Surganya Allah. Ini berita besar ya. Jangan dianggap berita kecil. Dan ini harus terus-menerus disampaikan supaya keluarga kita nanti mendapatkan bagian dari informasi besar ini ya. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Yang di dalam kemenangan itu, di dalam surga itu disediakan kebun-kebun ya, ada pesta kebun lah nanti kita di sana, pesta kebun, Masya Allah. Terus yang ini untuk para ayah yang lebih tertarik ini ya, yang melayani ini para gadis yang Masya Allah masih Masya Allah ya, ini visualisasi kita itu kan masih sebatas duniawi ini. Nah, nanti visualisasi kita itu ternyata terlalu remeh ya, karena kebaikannya lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi ya. Terus kemudian ada gelas-gelas yang berisi minuman yang sekarang kita enggak mendapatkannya ya, insyaallah. Iming-imingnya Gusti Allah luar biasa ya. Jadi itu ada berita besar. Jangan sampai kita enggak dapatkan. Eman banget. Nah, untuk mendapatkan atau mendapatkan validasi tiketnya bahwa kita ini akan mendapatkan kemenangan besar itu ya insyaallah, maka Allah memberi salah satu cara media untuk mendapati itu. Cara atau media untuk mendapati itu namanya Ramadan ya, namanya Ramadan ya. Saya yakin 100% penjenengan semuanya sudah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun ya. Diwajibkan kepadamu berpuasa, diwajibkan kepadamu berpuasa
Berarti berpuasa itu wajib apa anjuran atau sukarela? Wajib, wajib ya. Wajib itu kalau bahasa Sidoarjo itu bebas, akarepmu teko yo kenek, gak yo kenek ya. Apa dipaksa kudu teko ngoten. Nah, dipaksa kudu ya. Diwajibkan itu kudu, harus. Insyaallah, harus. Diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Tujuannya la'alakum tatakun, untuk menjadi hamba yang bertakwa. Kalau sudah menjadi hamba yang bertakwa akan mendapatkan janji besar itu. Innalil muttaqina mafaza. Masyaallah. Nah, baik, saya lihatkan ini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, tujuannya untuk menjadi hamba yang bertakwa. Ayat ini yang disapa adalah hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak ikut disapa. Makanya enggak usah terlalu galau kita, enggak usah terlalu resah. Kok ada ya orang-orang makanya Ramadan itu enggak poso. Kenapa? Karena dia tidak tersapa. Dia tidak tersapa. Sakno saja nih ya, enggak oleh berita besar. Nah, tugas kita mendakwai dengan baik, ya, mendakwai baik. Hanya orang yang beriman. Hanya orang yang beriman. Jadi kalau ada nanti di antara keluarga besar kita tuh KTP ini muslim tapi kok gak poso, berarti itu masalahnya masalah apa? Kalau selain masalah kesehatan, masalah keimanan gitu ya. Sakno saja itu ya. Maka kita perlu untuk mendakwainya dengan baik. Diwajibkan, sekali lagi diwajibkan, dipaksa. Kita ini dipaksa, diwajibkan, diharuskan ngapain? Diharuskan puasa. Tujuannya supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, akan diberi apa? Surga. Nah sekarang mari kita tanya pribadi masing-masing. Jenengan ini suka mana? Dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Loh kok guyu terus? Mana yang enak? Masyaallah. Mana? Enak dipaksa atau enak sukarela? Enak dipaksa, Bu ya. Ya Allah, ternyata dipaksa itu nikmat ya. Nah ini yang harus kita ketahui juga ya, anak-anak harus paham juga ya. Dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka, ternyata kita memilih dengan senang hati bahwa dipaksa masuk surga itu jauh lebih nikmat. Masya Allah. Nah karena ayatnya itu diwajibkan, dipaksa, makanya diwajibkan manuto ben enak. Manuto ben enak ya, manuto. Ini tadi kemarin saya mendapatkan pelajaran di rumah sakit. Istri saya sedang opname di sana di rumah sakit. Nah ketika di infus, nah, tusuk jarum itu Pak ya, Masya Allah. Nah, disuruh menggenggam, terus di sini tusuk. Nah ini kan diwajibkan ini untuk ditusuk di sini, Insya Allah. Kalau dipaksa ini nolak, yang terjadi apa? Malah lebih sulit, lebih sakit. Ya kenikmatan obat itu tidak bisa masuk. Ya, maka yang benar ketika disuntik dimasukkan ini manuto lah. Yang lemes bu, yang lemes ya santai bu ya, tenang bu ya. Manut bu, manut. Insya Allah ya. Ketika dijebles-jebles ya, enak sakit ya, ntar lagi sembuh. Masya Allah. Jadi kalau kita ngeyel mau disuntik gini ngamuk, maksa-maksa, malah nggak dapatkan kebaikannya. Ya. Maka kalau dipaksa oleh syariat ini, manuto, ojo ngeyelan. Ya wis manut wae, ya, manut wae. Jadi sekali lagi mari kita ambil simpulan. Nah, simpulan kita ini akan menentukan kita lanjut pada slide berikutnya atau tidak ya. Saya ulang lagi. Mana pilih mana? Dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Nah, siapa yang tertarik dengan dipaksa? Nah, insya Allah ya, angkat tangan saja ya. Barangkali pengen sukarela kan nggak tahu saya. Masya Allah. Mohon berkenan kita berdakwah kepada tetangga supaya kita mendapatkan pahala juga. Letakkan di pundak tetangga kita begini tangannya ya. Ini kebiasaan saya di berbagai tempat ya, untuk mendapatkan pahala bersama ya. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya. Dipaksa masuk surga, manuto
Ojo ngeyelan ae. Manut. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita akan manut kepada syariat ya. Dipaksa oleh Allah untuk berpuasa supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, kita akan berhak mendapatkan berita besar, innalil muttaqina mafaza. Masya Allah ya. Alhamdulillah, nikmat sekali. Baik. Jadi nomor satu urutannya iman ya. Jadi ayat yang pendek itu kita belajar. Nomor satu urutannya iman, harus iman dulu. Terus kemudian mau diwajibkan ya, terus kemudian mendapatkan predikat takwa dan mendapatkan surga. Iman itu ya Allah ya, tadi saya kembali lagi kepada analogi yang sederhana tadi ya. Rasa percaya kita kepada Allah ya, rasa cinta kita kepada Allah menjadi penting insyaallah. Supaya pendengar nanti tidak bertanya-tanya Ramadan with love apa yang dibahas apa gitu ya. Saya ambil contoh yang sederhana begini. Saya mengisi berbagai kajian di seluruh pelosok negeri ini, sering kadang-kadang mendapatkan pertanyaan begini. Yang ini saya dapatkan waktu itu di Kediri. Ustadz, sebentar lagi itu anak saya liburan pondok. Ya liburan pondok itu kan kadang mepet Ramadan, kadang setelah Ramadan ya, insyaallah kadang juga sebelumnya. Ya, saya respon, ya alhamdulillah toh Bu, iso bermesra-mesraan sama anaknya, kangen-kangenan sama anaknya di rumah. Mboten ngoten Ustaz, masalah lah ya napa? Anak saya itu kalau libur dari pesantren itu maunya libur semuanya Ustaz. Ya tilawahnya libur, tahajudnya libur. Mohon maaf ya, dan juga dia menyebut sholat subuhnya juga libur Ustaz. Saya waktu itu ya agak merengut sedikit gitu ya. Dan saya berpikir positif saja. Iki paling kasus anakmu tok ya, liyane gak gitu ya. Saya mikir gitu, iki kasus anakmu tok ya, wong liyane gak. Ya. Ternyata setelah saya keliling-keliling kota yang lain, ternyata yang seperti ini ada juga konco-konco nih gitu. Makanya kemudian terus saya ini juga sering diajak ke pondok-pondok, pesantren-pesantren untuk memberikan pembekalan anak-anak jelang liburan. Ada pembekalan jelang liburan. Supaya nanti pada saat liburan dia tetap istiqomah tahajud ya, tetap istiqomah tilawah gitu ya, hafalannya tetap dijaga gitu. Nah, setelah saya tanya lagi, Bu, lah kenapa Bu kok anaknya minta begitu? Kok tidak disuruh tetap tahajud, tetap tilawah? Nah, komentarnya gini Ustaz, aku nang pondok iku pegel insyaallah jam 3 iku wis tangi ya. Isu-isu adem-adem wis dikongkon wudu, dikongkon tahajud. Ya, mari tahajud salat subuh gak turu, jadi dikongkon ngrungokno ceramahe ustate. Insyaallah, mari ngono persiapan, mandi persiapan sekolah, pegel aku pegel. Mosok prei 2 minggu gak oleh prei gitu ya. Ya, kelihatan sekilas masuk akal kan ya? Iya, udah pegel kok ya, insyaallah kok pegel tak leren ya, insyaallah. Nah, cumanya jadi masalah itu leren termasuk sholat subuh itu loh, kan kewajiban itu ya. Nah mudah-mudahan anak-anak penyenangan nanti tidak mengalami yang seperti ini ya. Saya menangkap gejala yang begitu banyak. Nah kenapa? Nah ini kenapa yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Ini rahasianya di sini. Nanti supaya kita itu nggak terlalu ambisius untuk mendapati anak-anak ini target-target yang tinggi, tetapi kita lupa caranya, gitu ya. Saya bandingkan kayak begini. Misalnya saja saya ini mengangkat sekarung pasir, beratnya 10 kilo. Saya angkat begini pun, di pundak begini. Kira-kira ngangkat begini makin lama makin apa? Capek ya, kesel. Begitu saya turunkan, pundak saya rasanya gimana?
lega. Oh enak ya, lega. Lega. Itu pasir. Bandingkan kalau yang kedua, datang ke rumah cucu saya, kangen saya, insyaallah. Saya gendong 10 kilo juga, persis sama beratnya pasir. 10 kilo saya gendong cucu saya, insyaallah. Pertanyaan saya, kuat mana saya gendong cucu atau gendong pasir? Loh, beratnya sama loh, ya, sama-sama 10 kilo. Apa yang membuat saya lebih kuat gendong cucu daripada gendong pasir? Karena ada rasa cinta. Bahkan kalau cucu saya agak melorot sedikit, pengen turun, angkat mana? Kenapa? Karena saya cinta. Nah itulah ya rahasianya. Jadi syariat itu beban. Syariat itu beban. Dibebankan kepada orang-orang yang sudah mukalaf, ya, yang sudah balik. Jadi orang yang sudah balik itu diberi beban, yang sanggup menerima beban syariat itu adalah orang-orang mukalaf, orang yang sudah balik, akil balik. Nah kalau sudah balik tetapi belum punya cinta terhadap syariat ini, ya wajar. Begitu dia merasa capek, pegel untuk urusan sholat, ditinggal. Begitu diletakkan sholatnya, merdeka. Hafalan itu beban enggak? Nah, untung saya jangan ngomong beban ya. Kalau enggak beban nanti saya tes hafalan di sini ya. Beban kan? Iya beban. Kalau kita enggak punya cinta, maka hafalan kita, termasuk hafalannya anak-anak itu yang sampai di pondok itu sampai 10 juz, sampai 20 juz, Masya Allah, sampai 25 juz dan sebagainya itu. Begitu lepas pondok, ya, kadang-kadang dari 25 juz itu tinggal berapa? Turun gitu. Kenapa? Karena rasanya dulu itu beban. Dan beban itu kalau diletakkan rasanya enak. Nah itu. Maka tugas kita lebih dulu itu adalah menanamkan rasa cinta. Nah itulah ya, cinta. Kalau hanya cuma diberi beban, pokoknya ya dalam 3 bulan ini kudu tuntas gak, awas kon ya. Wah. Di kesempatan yang lain, Bapak Ibu, ada kalimat begini. Ini cerita dari sahabat saya. Sahabat saya ini ustadz, guru. Reuni sama murid-muridnya di sebuah depot atau kafe gitu ya, kafenya anak-anak muda. Ustadz ini termasuk ustadz favorit ya, makanya diajak reunian sama anak-anaknya. Tidak banyak sih ya reuni kecil-kecilan gitu. Nah ketika sudah ketemu kayak begini, terus nunggu makanan dihidangkan, dengar adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustadz langsung tanggap, maghrib ya, panganannya gurung teko. Ayo salat sik. Nggih Ustadz, monggo. Ayo nang wudu kabeh. Nggih monggo Ustadz. Nah, Ustadznya sudah berdiri, anak-anaknya masih duduk. Loh ayo. Loh nggih monggo Ustadz. Loh ya apa sih? Kan gak sholat ta? Oh, sholat Ustadz. Loh ya ayo no. Tentang berangkat. Kami ini sholat kalau di rumah Ustadz. Loh. Nenek di luar, kenapa kok begitu? Biar gak bertengkar sama ayah. Loh kalau di luar rumah? Enggak. Kenapa gak sholat kalau di luar rumah? Anak ini balik bertanya. Loh Ustadz ini masih percaya tak bahwa Tuhan itu ada? Sewedinya bukan main Ustadz ini. Dia curhat ke saya Ustadz ini ya. Dan saya ya SD-nya mereknya Islam, SMP-nya mereknya Islam, SMA merek Islam. Terus begitu itu loh. Kira-kira itu kalau terjadi pada keluarga kita kan wis tangisan gak karu-karuan kita ini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu sebabnya Pak. Walaupun kita ini bergaul dengan Al-Quran sampai puluhan juz, kalau hidayah belum menyapa, iman belum kokoh, ya beban jangan ditambah-tambah dulu ya. Ini
Ini bukan 1-2 loh Pak ya. Yang saya ceritakan ini bukan 1-2. Saya dulu juga mengira cuman kasusnya teman saya si Ustadz itu tadi ya. Di sebuah tempat di Surabaya. Saya ketika menceritakan yang seperti ini dengan seluruh identitas saya tutup, baik identitas sekolah, identitas nama, identitas siapa saya tutup hanya untuk mendapatkan ibrohnya. Ternyata selesai kajian itu saya ditewubruk ya, dirangkul sama seorang bapak ya, dan nangis. Nah, saya sudah yakin ya, kalau bapak yang menangis berarti serius masalahnya. Tapi kalau ibu yang nangis belum tentu serius masalah itu ya. Karena beda ya, tangisan ibu sama tangisan ayah itu beda ya. Jadi ayah itu kalau sudah nangis itu serius, pasti serius ya, insyaallah ya. Berat masalahnya ya. Nah, nangisnya begini, Ustaz, ceritanya jenengan kok persis dengan keluarga kami. Loh, saya tidak tahu Pak, insyaallah. Seperti apa ceritanya? Nangis lagi. Ustaz, dulu anak saya ngajinya ya di TPG sini Ustaz. Ya di sini Ustaz. Tapi sekarang anak itu nggak mau sholat Ustaz. Ya, selepas kuliah, tanda-tandanya itu pas kuliah Ustaz, nggak mau sholat lagi. Kenapa tuh Pak? Asal muasalnya kenapa? Ya dia itu ikut klub aliran free thinker, berpikir bebas. Dan kemudian jadinya kayak begitu. Ya, cintanya belum kokoh, ya, terus ikut mikir-mikir gaya bebas gitu lah ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, contoh yang lain lagi Pak ya, supaya nanti kita butuh dengan cinta itu ya, butuh dengan cinta itu. Ini terjadi pada anak saya. Nah, suatu ketika ya, dia di perguruan tinggi. Diprospek oleh mereka itu ya, agar ikut cara mikir mereka. Situasinya robotik Pak, ini robotik. Perhatikan ini robot ini. Nah, robot ini kan sudah diprogram Pak ya. Terus jalannya kan ikut jalan yang warna hitam itu ya. Nah, diprogram begini. Nah, mereka bertanya, robot ini kan sudah diprogram. Terus kan harus ikut jalan yang ini. Kalau ternyata robot ini melenceng dari program, sing salah sopo? Siapa pun jawabnya itu? Robotnya atau programmernya? Yakin? Programmernya ya, bukan robotnya ya? Oke. Sedap mantep, yang salah programmernya. Nah, sekarang pertanyaan dia lagi. Iki menungso. Nah, diprogram karo Gusti Allah jarene ya. Biar masuk surga. Terus kok melenceng? Sing salah sapa? Siapa? Gusti Allah atau menungso? Menungso. Mereka bilang gak konsisten mikirmu. Diulangi lagi. Ya. Diulangi lagi ya sampai konsisten. Insyaallah. Gitu caranya Pak. Ya untung saja, insyaallah saya senang sekali. Anak saya kok cerita ke saya. Untungnya kok mau cerita tentang bapak ini, gak mau cerita tentang bapak dia ngambil kesimpulan sendiri. Bahaya. Nah itu sebabnya Pak. Bapak itu harus kata-katanya dipercaya oleh anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu percaya kepada guru tapi nggak percaya dengan mboke mbek pake. Enggak, katanya ustaz gak ngono kok. Enggak, katanya ustaz gak ngono kok. Soalnya anaknya wis mondok ya. Bapaknya gak tahu mondok misalnya. Ibu ya gak tahu mondok, bingung ya. Masyaallah. Maka alhamdulillah dulu saya mencoba untuk membentengi anak-anak supaya enggak gitu. Lihatin yo, itu ustadzmu yang mulia-mulia itu banyak Masya Allah, itu dihormati anak ya, itu ilmunya berkah Insya Allah ya. Tapi diingat-ingat ya anak ya, di antara semua kemuliaan ustadz-ustadzmu itu ya Allah, ya itu ya Insya Allah. Murabi utamamu itu adalah ayah. Itu murabi tambahan ya, yang utama itu ayah. Insya Allah. Sehingga kalau ada masalah, kalau yang tambahan nggak bisa menyelesaikan, yang utama ini yang disentuh ya,
diajak ngomong. Siap ya? Insyaallah. Dan ketika ada persoalan-persoalan yang agak aneh-aneh begini, ya ayahnya diajak ngomong, alhamdulillah gitu ya. Maka saya mendorong penjenengan semuanya harus menjadi murabinya anak-anak juga ya. Insyaallah. Jangan sampai nih ditanya anaknya, piye? Ya. Embo ayo gak ero ya insyaallah. Takok ibumu ngono lho. Wah, ibu ora ero. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya, oke. Angkat tangan kirinya sekarang. Masya Allah. Letakkan di pundak tetangga. Ikuti kata-kata saya. Sinau ta. Ben gak kalah karo anak-anak. Sinau. Melu pengajian. Ojo dulinan ae. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Baik, sekali lagi tanamkan cinta Pak ya, tanamkan cinta, kebahagiaan. Di dalam beragama ini dorong anak-anak itu punya pengalaman-pengalaman bahagia. Contoh sederhana ini ya. Di mana-mana saya sudah keliling Indonesia, kalimatnya sama orang kalau saya jawab ya. Untuk anak-anak usia SD, SMP, SMA itu rata-rata Pak, wallahu alam di mana, di Sidoarjo, di kota-kota yang lain saya tanya, nggak ngerti kalau di perumahan penjenengan. Sholat apa yang paling sulit buat anak-anak itu? Ternyata sama, di mana-mana subuh. Subuh itu berat sekali. Sialan. Hanya orang-orang yang punya cinta yang luar biasa yang bisa berangkat sholat subuh. Kalau cintanya setengah-setengah itu abot, angel. Nah, kenapa subuh itu menjadi berat? Bahkan sholat di masjid pun untuk jamaah anak-anak itu bisa menjadi berat. Karena seringkali kadang-kadang anak-anak tidak punya pengalaman yang indah tentang sholat. Ya, jarang yang punya pengalaman indah tentang sholat. Contoh sederhana. Kerumadan cek tulinan deh seneni karo ibuke. Kupingmu gak kerungadan ya, insyaallah tulinan. Kan ana masjid. Budal toko omah wis gak enak atine ya insyaallah ya. Kok masjid ketemu koncone ya. Guyon diluk seneni karo takmir rame nang masjid aja. Aduh ndok omah gak enak nang masjid, gak enak gitu loh ya. Jadi pengalamannya gak asik gitu loh ya. Salat itu ternyata gak asik. Ya Allah ya. Maka dia cari pelarian. Ya, beberapa waktu yang lalu tempatnya paling enak itu di warnet. Warnet itu asik ternyata Pak. Saya pernah datangi warnet soalnya ya. Di situ itu pelayanannya baik. Ya. Jadi ketika anak-anak main game, kan gamenya rombongan gitu ya, anak 6, anak 7 gitu game. Begitu ada yang kalah, pokoknya kalah gitu. Itu di layar tuh muncul kalimat motivasi Pak. Jangan sedih, coba lagi. Nah, ya. Kalimatnya enak gitu loh ya. Masya Allah. Begitu dia menang itu muncul kalimat motivasi lagi. Cobalah ke level yang lebih tinggi. Loh enak dong apa ya. Masya Allah. Nang masjid kok gak enak ya. Rame. Makanya Pak tolong yang agak bersabar ya mendakwai anak-anak itu ya. Saya pernah itu habis sholat maghrib itu nggak sempat zikir Pak saya. Karena saya rondok gak enak kiku hati saya nggak asik gitu rasanya ya. Gregetan rondokannya. Karena saya sholat di belakang sendiri. Sebelah kanan kiri itu anak-anak. Banyak anak-anak. Ya anaknya usia masih anak yang TK, anak SD kelas 1. Juga masih anak-anak lah. Nah namanya anak-anak kan juga ada keributan gitu kan ya. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Imamnya berdiri Pak. Langsung nuding-nuding anak-anak itu ya. Sampai ku rame, mulutnya ada setannya itu. Insyaallah. Nah, saya kan gak enak ngarep-arep sebelahku ya insyaallah ya. Saya langsung ngadeg mulia wis ora sah. Gak enak, gak asik belas imam iki ya. Insyaallah. Ya anak langsung kaget mengkeret ngono. Saya yang gak dimarahi aja ikut rasanya kena sabab gak enak kok ya. Pemene arek-arek ya. Pulang semuanya ngelincir dhewe. Astagfirullahaladzim. Maka tolong beri pengalaman yang indah Pak ya anak-anak itu ya. Bahwa sholat di masjid itu asik. Ya pulang itu saya sampai gerutu ya. Lah iya. Imam yo opo yo. Wong arek cilik-cilik nang masjid kok diseneni.
Wong arek cilik-cilik umur 7 tahun, 8 tahun itu kan belum berkewajiban tuh, belum balik kan. Kalau belum balik itu sudah punya dosa belum? Lah iya kok ono wong dosane akeh nyeneni wong gak duwe dosa iku ya. Aku kok ngumun aku ya. Walah ya ya. Sembene tak kandhanane wonge aku. Lah iya. Angane sing sabar lho Pak nggih. Insyaallah. Jadi kalau ada anak kecil-kecil yang belum punya dosa itu Pak, tolong tahu diri kita nih ya. Hari cilik-cilik iku gurung duwe dosa, jadi sonene teman-teman ya. Ya. Gak duwe dosa kan doanya jek mustajab lho Pak ya. Kok iso sing dosane akeh nyeneni ya. Nah gitu ya, nanti kita cari bagaimana caranya anak-anak itu supaya punya pengalaman yang indah ya tentang ibadah. Saya berikhtiar, mudah-mudahan ada di sini ya, saya carikan contoh supaya nanti, karena saya melihat peluang Masjid Penjenengan ini masjid yang keren ya, keren sekali Masjid Penjenengan ini insya Allah. Siapa tahu bisa meniru contoh-contoh yang saya ceritakan. Nggak mau ini ya. Bentar. Nggak mau Pak. Gondok dia ya Pak ya, insyaallah. Gondok dia. Sudah, saya ceritakan lisan saja. Saya ceritakan lisan saja ya. Jadi saya mempunyai program begini. Kalau ada murid-murid saya bersama tim sekolah, itu bisa sholat subuh berjamaah di masjid perumahannya masing-masing. Terus kemudian dia bawa kartu kontrol untuk sholat subuh, ditandatangani oleh imam. Kalau sudah genap 40 berurut ya, 40 berurutan, dilaporkan ke wali kelas, maka betul saya beri sepeda satu-satu. Petang puluh dino gak pedot ya, kasih sepeda satu-satu. Masya Allah. Kira-kira anak-anak seneng gak? Seneng bukan main Pak. Ya Allah, tidak ada satupun anak yang ngantuk ketika saya ceramah. Bukan karena penceramahnya hebat, tapi karena di belakang saya itu banyak sepeda gitu ya. Ya dia wis ngomong aku karena aku seneng dia ya. Insyaallah. Jadi ketika ada program gerakan subuh berjamaah, dia berangkat jam 3 pagi itu Pak, semangat luar biasa. Yang ngikuti kajian semangat sampai jam 7 begini pembagian sepeda. Karena saya baginya sampai 200 sepeda ya, 200 sepeda gitu. Masya Allah, alhamdulillah dia senang bukan main. Dan kenangannya indah. Ya. Ada seorang bapak yang saya tahu bapak ini kaya ya, karena teman saya Haji Plus waktu itu. Datangi saya sambil muluk-muluk sambil nangis-nangis, ya Allah matur nuwun Ustaz ya anakku oleh. Sampeyan gak keliru ta ngomong ngono. Sampeyan tuku langsung sak dek sak nyet satu sepeda iso kok. Oleh siji wis sampe nangis-nangis aku gitu. Enggak Ustaz, Masya Allah ini perjuangan, Masya Allah senang sekali saya, Masya Allah. Nah ternyata dia yang senang itu, beliau senang itu karena di sadel sepedanya itu Pak, saya tulisi, semuanya saya tulisi, sepeda ini hanya boleh dipakai di jalan-jalan kebaikan, dilarang dipakai di jalan kemaksiatan. Nah, itu ternyata berkesan luar biasa. Ya. Makanya kalau Penjenengan bisa niru program kayak begini, saya yakin Masjid Penjenengan ini akan jadi magnet bagi, bukan bagi anak-anak di perumahan ini ya, perumahan sebelah akan ikut ke sini. Saya ya. Ya, tak kampung-kampung itu akan ke sini semuanya Pak ya. Insyaallah. Kalau nggak percaya nanti buktikan, silakan gantung Penjenengan di sini 10 sepeda ya, tawari 40 hari penuh Pak. Insyaallah ya. Ya. Ada satu masjid yang ini bisa meniru apa yang saya ceritakan itu, sebenarnya bukan masjid ya Pak, karena masih luas Masjid Penjenengan ini ya, lebih kecil dia ya. Itu dia gantung hanya 3 sepeda. Hasilnya luar biasa karena di kampung ya, di kampung di daerah Tulangan, masjid itu penuh dengan anak-anak. Ya. Dan testimoninya saya terharu ya.
Ada seorang anak itu yang maksa bapaknya untuk sholat subuh di masjid. Ya, datangnya dari kampung sebelah. Ya, jalan. Ayolah Pak, terno Pak aku sholat subuh nang masjid kono. Ah, mesti nang masjid kene modho. Enggak mau kenduk kono lah. Ya, terno aku terno jalan ya. Nah, akibatnya bapaknya terus berangkat sholat subuh sampai mencucu. Ya, nah ada kenikmatan gitu loh ya, salat itu ya. Nah, puasa ini juga tentu saja upayakan ada kenikmatan buat anak-anak, bahwa puasa itu asik, bahwa puasa itu asik. Karena ini masih sifatnya mentarbiah anak-anak kan, imannya belum sekokoh panjenengan nggak pakai dimingi-mingi macam-macam saja panjenengan sudah mau berpuasa. Nah, levelnya anak-anak lain, ya levelnya anak-anak lain. Sholat subuh itu penjenengan sudah nggak dibimbingi sepeda, sudah tahu pahalanya, penjenengan sudah berangkat sendiri rebutan di saf pertama. Tapi level anak-anak lain, ya, dia perlu digembirakan. Nah, murid-murid saya itu punya kenangan yang indah. Nanti kalau sudah tua itu punya kenangan yang indah. Wah, asik biyen aku sholat subuh oleh sepeda biyen cilik. Ada yang diceritakan gitu loh ya. Nah, coba kalau tidak ada program begitu. Bapak biyen ya sholat subuh, wes. Bapak ya sholat subuh, gak sholat sapluk imbamu, salah. Kenangannya itu disaplui gitu loh ya. Ya Allah, insyaallah. Makanya siapkan hal-hal yang asik. Yang menjadikan khawatirkan apa? Mungkin anak-anak waya Ramadan itu HP-an, ngoten ta. Kan bisa jadi begitu. Nah, ubah Pak, ubah yang lebih asik. Ya, saya pernah alhamdulillah dimudahkan oleh Allah berhasil mengubahnya. Termasuk itikaf 10 hari camping di Al-Akbar sama anak-anak juga. Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan melawan permainan-permainan gadget itu. Supaya dia nggak HP-an. Saya ngomong begini, dia masih SD ya. Khatam 1 kali 500.000. Bener tak ya? Gak percaya duit ayah akeh lho. Oh iya ya, Masya Allah. Nah, saya menduga dia paling 1 kali khatamnya. Enggak Pak, 4 kali Pak. Guwetu, Masya Allah ya. Ya, jadi hari pertama sampai hari ke 20 itu dia masih sanggup 1 khatam 1 kali ya. Tapi begitu masuk ke Al-Akbar 10 hari terakhir itu dia nggak ngapain-ngapain, ngerti lawa terus ya. Begitu selesai, iya sampai ke berapa ini yang keempat ya, siap-siap ya yang keempat loh ya ya. Ya alhamdulillah, Masya Allah. Kan daripada kita kalah sama TV, kalah sama gadget. Kan TV perhatikan, mau buka puasa acaranya acara yang lawaan-lawaan, mau sahur acaranya yang lawaan-lawaan, semuanya melalaikan. Nah, kenapa kita modal dengan 500.000 saja kok pelit? Nah, gitu ya. Biar ada kenangan. Nanti dia akan cerita ke cucu saya kelak ya. Dulu ayah dikasih janji 500.000, zaman dulu banyak, Masya Allah. Tapi ayah bisa 4, wah kan bangga dengan anaknya. Insyaallah, gitu Pak ya. Insyaallah, angkat tangan kanannya, insyaallah. Letakkan di pundak tetangga dengan santun. Ikuti kata-kata saya. Ojo medit-medit, kasih hadiah, biar anak-anak semangat. Ojo medit-medit ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Masya Allah, angkat tangan kirinya. Masya Allah, takkan di pundak tetangga. Ojo omong tok, lakonono dewe. Ojo jarkoni, iso ujar, gak iso ngelakoni. Ya, kasih pengalaman yang menyenangkan. Supaya apa? Tumbuh cintanya. Kalau sudah cintanya tumbuh, lambat laun tumbuh, makin kokoh, makin kokoh. Tidak ada hadiah pun sudah mau dia. Dan kita ini sedang berebut loh. Berebut apa? Generasi. Kita sedang royokan generasi ini. Kalau kita tidak memenangkan perebutan itu, mereka yang memenangkan Pak. Ya. Fakta membuktikan sekarang itu. 3:30 itu Pak, persiapan untuk sholat subuh itu.
Masjid masih sepi, warung kopi rame. Bukan berarti ngopi nggak boleh ya, boleh ngopi itu boleh, nggak apa-apa. Tapi waktunya subuh harusnya nang masjid. Nah, kita kayaknya kalah kok. Nah, saya kreasi betul ya. Saya mengkreasi kalimat-kalimat positif ya. Saya katakan kepada anak-anak muda SD, SMP, SMA itu, pemuda tangguh adalah pemuda yang sanggup memenuhi seruan adzan subuh. Pemuda rapuh adalah pemuda yang tak mampu membuka mata ketika adzan subuh berkumandang. Supaya dia tergerak, ingin disebut tangguh. Apalagi kalau sudah campur anak-anak sekolah itu kan, baris ini putri, baris ini putra. Putri saya manfaatkan. Anak putri, nanti kalau kamu sudah lulus kuliah dan waktunya berjodoh, kira-kira kamu kalau mau dapat jodoh itu butuh laki-laki yang tangguh apa yang rapuh? Mereka jawab tangguh. Wah, langsung langsung piar gitu kan ya. Piar, cari yang tangguh. Wah, gitu. Masya Allah. Kalau ada orang tuanya saya bilang, Bu, kalau pengen nanti mantu penjenengan, dapat laki-laki yang tangguh, carinya ke masjid, Bu. Carinya ke masjid. Ya, carinya ke masjid jodoh itu. Karena laki-laki tangguh itu ada di masjid subuh-subuh. Dengan syarat semua anak laki-laki kita sudah pada gerakan subuh berjamaah. Nah, kalau sekarang cari jodoh ke masjid subuh-subuh, oleh tuwek-tuwek lah. Ya. Wis bogang, wis putih, wis bengkong, insyaallah. Kadang sholat wis gawe kursi. Kita perlu pikirkan itu, Pak, ya. Supaya anak-anak mencintai masjid. Jangan sampai nanti masjid ini jadi kenangan pada saat cucu kita besar. Jangan sampai cucu kita ngomong nang koncone, biyen mbah-mbah dhewe iku sing muslim-muslim iku nek ibadah tempat ngene iki, ngene iki biyen jenenge masjid. Nah, nek ngomong ngono gak sedih kita ini. Berarti sudah bubar masjidnya. Ya, kerahkan seluruh tenaga ini ya. Tenaga termasuk harta dan sebagainya, program-program yang bikin anak-anak itu gembira menyambut Ramadan ini ya. Pun penjenengan kreasi ya. Kalau level penjenengan kan kadang-kadang level penjenengan saja perlu diberi stimulasi kok ya. Wis tuwa-tuwa ngono kadang-kadang Jumatan ularan milih masjid sing ono anune apa? Ana nawane? Lah iya. Milih-milih wae saiki. Ojo nang masjid kono, insyaallah nasi bungkusnya murahan 6.000-an insyaallah. Kono rawon. Lah wis tuwa-tuwa lho padahal ya. Enteni anak-anak ya. Iya benar, Masya Allah. Sama ya. Di masjid kami ini ada salah satu jamaah di masjid kami ya, sama ya. Itu kalau Jumatan Pak, ada masjid kami itu dekat dengan SMA, agak jauh ya, kurang lebih sekitar 700 meter lah, jalan kaki agak lama dikit. Nah, dia juga menyelenggarakan sholat Jumat, tapi anak laki-laki itu banyak yang ke masjid kami. Ya jalan golong-golong gitu ya, satu teras itu anak SMA semuanya. Kenapa? Ya karena panganannya enak-enak. Ya. Nah, itu sebabnya kita perlu berkreasi agar takmir ini berupaya berbagai cara supaya anak-anak datang ke sini ya, insyaallah. Jangan dikit-dikit kita ini ngelokno wong, insyaallah. Lah ya, atase DKI sak kardus mie mane didol. Lah dhek iso nunggu sak kardus mie lah. Kita masa enggak bisa berkardus-kardus menjaga imannya anak-anak? Ya. Aja ngelokno tok. Ya. Keluarkan ya, hartanya ya. Kenapa? Mari kita lihat datanya. Mari kita lihat datanya. Tutup poin saja langsung di sini ya. Orang yang bertakwa itu ternyata perintahnya bersegera ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Bersegera Bu ya, bersegera ya mencari ampunan dari Allah. Kalau sudah diampuni oleh Allah, kita akan mendapatkan surga. Yang surganya kayak apa? Seluas langit dan bumi, bukan seluas Taman Dika ya. Seluas langit dan bumi. Taman Dika yang tipe 45 aja begitu kita lunas saja senengnya, bukan main enggak ya Allah ya. Pemenang seluas langit dan bumi. Dan surga yang seluas langit dan bumi itu khusus untuk siapa? Yang bertakwa. Yang bertakwa. Khusus yang bertakwa yang dapatkan surga seluas langit dan bumi itu. Khusus yang bertakwa.
Dan bertakwa itu salah satu caranya dicapai, dipaksa oleh Allah kita melalui apa? Puasa Ramadan. Nah, ciri-cirinya orang yang secara sosial itu sudah bertakwa itu kelihatan Pak ya. Jadi bertakwa itu tidak hanya urusan hati, tapi juga urusan perilaku kelihatan. Orang ini bertakwa tidak itu kelihatan Pak, setelah Ramadan itu kelihatan. Nah, lihat ciri-cirinya di ayat berikutnya 134. Cirinya adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata cirinya orang bertakwa nomor satu itu adalah senangannya berinfak. Senangannya infak baik lapang maupun sempit, tanggal nom maupun tanggal tua, duwe akeh maupun duwe titik, jek kerja apa wis pensiun tetep senangannya infak. Senangannya infak. Nah, karena kalau kita ini lepas Ramadan tetap medit ya. Jangan-jangan puasanya kemarin nih belum optimal gitu ya. Nah, buatlah program-program yang membuat anak-anak kita itu terjaga keimanannya. Kalau memang harus keluarkan harta untuk menjaga imannya anak-anak, keluarkan. Keluarkan. Kalau memang harus menggunakan metode harta. Karena kan bayangkan sudah nasihatnya gak dipercaya sama anak-anak, kalah sama gurunya, medit misal. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Maka bikinlah program yang menyenangkan buat anak-anak supaya nanti anak-anak kita ini terjaga keimanannya. Senangan infak, baik lapang mau sempit. Nomor kedua Bun, ini untuk ibu-ibu nih. Menahan Bun, menahan marah, menahan. Bukan melampiaskan loh Bun ya, menahan. Karena sebagian ibu kan kadang mesti komentar, kula niki nek ngamuk mboten kula biar mboten lega saja. Nanti itu melanggar melanggar ayat ini ya, menahan. Wong anak-anak TK itu sudah hafal kok hadisnya. La tadab walakal jannah, jangan marah bagimu surga loh, Masya Allah ya. Jangan marah. Nomor satu, ojo medit. Nomor loro, jangan marah. Nomor tiga, mampu memaafkan. Mampu memaafkan. Itu sebabnya sebagian ulama kita juga mengajari kalau kita selesai Ramadanan kita juga saling maafkan. Tujuannya untuk apa? Ngecek mampu nggak memaafkan ini. Mampu nggak orang ini memaafkan. Ya. Kan memaafkan itu kadang-kadang juga tidak mudah kan. Ibu-ibu saged memaafkan kesalahannya suami? Saged ngoten? Ya Pak, jawabannya insya Allah. Ya Allah, ya diantara sepi tadi jawab insya Allah. Saya nggak tahu kesalahannya suami seberat apa sih ya Allah. Non sewu, saya tanya kepada bapak-bapak, panjenengan bisa Pak memaafkan kesalahannya istri? Loh, bu antre Bu ya, lawak ya. Lapang banget ini kelihatannya hatinya para ayah ini ya. Masya Allah. Maafkan ya Bu ya, pandai memaafkan. Karena pandai memaafkan itu ciri penduduk surga ya, pandai memaafkan. Dan kalau sudah memaafkan, sudah selesai Bu ya. Jangan nanti diungkit-ungkit lagi. Nah, misalnya suami sudah berani lego, merendahkan dirinya ya, tawaduk, memberi contoh. Bu, sepurane ya, sing winginane iku aku sing salah. Ya, sepurane Bu ya. Meneng ya. Bu, aku njaluk sepuro ya. Jawab sama itu. Yo tak maafkan. Tapi tidak mungkin aku lupakan. Aduh, abotir. Ya. Ini loh ya cirinya orang yang bertakwa itu ciri sosialnya kayak begini nih. Insyaallah ya. Makanya artinya orang yang setelah berpuasa bertakwa itu lembut-lembut. Lembut-lembut. Yo gak ngamukan. Yo senengane infak, yo bisa memaafkan. Masya Allah lembut-lembut hatinya Bu. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah ini namanya cinta ya. Cinta itu bahasanya anak-anak muda itu ya. Cinta itu punya dua sayap katanya, memberi dan memaafkan. Wah, cari arek nom-nom ya. Memberi dan memaafkan. Maafkan. Insyaallah ya, maafkan. Supaya apa?
Supaya kita nanti bisa mendemonstrasikan di depan anak-anak bahwa perilakunya orang-orang beriman yang selesai berpuasa itu sudah bisa bertransformasi seperti ini. Yang semula medit setelah ketemu Ramadan jadi loman, yang semula ngamuan setelah ketemu Ramadan jadi sabar. Ya, yang semula itu ngondoan, ngecingan, setelah ketemu Ramadan menjadi bisa memaafkan. Sehingga Ramadan itu menjadi transformasi. Ya, setelah Ramadan itu ada cinta yang luar biasa di dada kita ini. Ramadan with love, gitu ya. Ada cinta. Sehingga orang-orang yang gemar berinfak, bisa menahan marah, bisa memaafkan, itulah orang-orang yang nanti sanggup menerima beban-beban syariat lebih berat, beban-beban dakwah lebih kuat. Nah, ini penting sekali ya. Masya Allah. Oke, angkat tangan kanan lagi, Masya Allah ya. Dan gak ngantuk, letakkan di pundak tetangga. Masya Allah. Aja medit-medit. Infak nggih. Kalau nang masjid nggawa duit. Aja sarungan tok ae. Angkat tangan kirinya, Masya Allah. Sing sabar, aja ngamuan, aja murang-muring ae. Padha jamaah masjid iki ya, aja tukaran. Sabar. Masya Allah. Yang sabar penting, menahan marah itu. Kenapa? Karena marah itu bisa meretakkan ukhuwah, Pak. Marah itu bisa meretakkan ukhuwah ya, mengganggu benih-benih cinta. Mengganggu benih-benih cinta. Ya, makanya saya senang kalau ada masjid itu yang bisa menoleransi saudaranya sendiri yang berbeda cara ya, misalnya ada 3 orang yang nggak mau kunut, yang ini ada yang kunut, ya rasa tukaran toh, itu pilihan kok ya, rasa tukaran, jok murang-muring, Masya Allah. Sini saya dapat cerita dari guru kita bersama, Profesor Dr. Ahmad Zahroh Al-Akbar. Waktu itu beliau datang ke masjid kami, saya jadi jamaah. Beliau cerita begini, di suatu tempat ya di RW dia, tukaran itu yang kunut gak kunut itu tukaran, geweger, insyaallah ya. Yang kunut merasa begini, yang enggak kunut merasa begitu, akhirnya tukaran masjid itu. Pak RW sebagai pemimpin rukun warga mengambil keputusan untuk menjaga kerukunan warga kita. Maka keputusannya sholat subuh berjamaah ditiadakan. Ada Pak RW di sini nggak? Oh, ya, kacau ini ya, Masya Allah ya. Yang rukun Pak ya. Masya Allah, yang rukun itu pilihan kok ya, itu pilihan, nggak usah bertengkar ya, itu pilihan. Wong ulama-ulama yang di atas itu bisa saling menghormati, kok kita yang di bawah ini bertengkar habis-habisan ya, Masya Allah. Termasuk nanti urusan tarawih Pak ya. Antara sing 11 karo sing 21 itu ya, sing sabar nggih, Masya Allah, sabar. Jenengan atur sebaik-baiknya sing sabar, pokoknya arek-arek gelem tarawih kabeh. Insyaallah ya, belum terawih kabeh. Saya jadi ingat ceritanya Gus Dur ya, ketika salah satu tokoh Muhammadiyah bertamu ke rumah beliau, diberi keistimewaan untuk imami tarawih. Insyaallah imami Muhammadiyah jamaah NU kabeh. Nah, imam tanya, Bapak, Ibu-ibu jamaah niki salate pinten niki anake? Gaya Muhammadiyah apa gaya NU? NU. Wah, Masya Allah. Oh, di imami, Masya Allah. Rakaat pertama itu panjang-panjang, nikmat. Begitu ada nikmat, sholatnya panjang-panjang, Masya Allah, nikmat. Ya. Sampai pun 10 rakaat ditanya, niki enake witir apa terus? Witir, gitu ya. Masya Allah. Gus Dur langsung komentar, Insya Allah. Wong sakmene kae wong NU itu langsung dari Muhammadiyah satu waktu aja ya. Kompak gitu loh ya. Ya, Insya Allah berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, menahan marah, memaafkan dan berbuat kebaikan. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin.
Terus sedikit ini yang membatalkan pahala puasa, membatalkan pahalanya ya. Satu ya adalah orang yang berdusta, ghibah, adu domba, bersumpah palsu dan memandang dengan syahwat. Yang nomor 5 saya bahas, yang lain-lain dengan sudah ngerti ya. Memandang dengan syahwat pun Ramadan. Ajari siapa saja yang termasuk kategori ibu-ibu untuk menghentikan nonton film Korea. Ya, sinetron-sinetron Korea itu loh ya, insyaallah. Karena ini khawatirnya itu ada syahwat yang muncul. Oh, ganteng-ganteng ya, ya om, ganteng-ganteng. Ngeten lho Pak, ibu-ibu nak nonton ngeten Mbak suwi. Ganteng-ganteng ya, Korea rek, Korea. Begitu film selesai ditutup ya, bojone teko. Walah. Mari bintang film Korea sing teko pupuk Orea. Oh enggak ada ya. Oh PMPK. Nah, pun ya hentikan yang seperti itu, memandang dengan syahwat ya, hati-hati ya bapak-bapak juga karena kita ini puasa di tengah karnaval kemaksiatan begitu amat banyak di luar ya, Masya Allah. Yang sabar, mudah-mudahan Allah ridho dengan puasa kita ya. Kita tidak tahu ini puasa yang terakhir atau puasa berikut-berikutnya masih ada Ramadan. Mudah-mudahan kita ini bisa mendapati puasa Ramadan ini dengan benar-benar sepenuh iman ya. Saya tutup dengan nasihatnya Rasulullah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa ya, bulan Ramadan itu atas dasar iman dan hanya mengharapkan ridhonya Gusti Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Nun saya tanya menjenengan punya dosa mboten? Banyak ya? Yakin? Alhamdulillah. Baik merasa wis ka ono dosane blas Ustaz, insyaallah ya. Maka insyaallah akan ada pengampunan. Dosa-dosa itu syaratnya napa? Posoe karena iman dan hanya mengharap ridhonya Allah, titik, tidak ada yang lain. Maka hati-hati loh ya, Bu, Pak. Jangan sampai kita ini tergerus oleh sosial media misalnya ya. Jam 3 takjil di foto, cekrik muncul dengan Facebook. Alhamdulillah hari ini bisa menyediakan takjil, insyaallah. Itu kan seolah-olah berkabar, aku lo poso. Insyaallah. Enggak perlu kita ini. Lu Ustaz kan saya enggak riya Ustaz. Temen ta. Oh buktine mari posting bolak-balik ngeceki jempole piro lah. Nek gak ono jempol akeh kok rasanya gak enak gitu ya. Hati-hati riya itu, hati-hati ya. Tahan diri. Pemenang kok 10 hari terakhir ya, insyaallah. Sujud di foto dengan masjid insyaallah. Cekrik insyaallah. Alhamdulillah bisa itikaf wala. Ya wis tah lah ya, ojo butuh pujian menungso wis tah lah ya. Hanya kita ini membutuhkan ridhonya Gusti Allah. Pun titik gitu. Dipuji atau tidak dipuji mbak menungso terserah. Ya. Termasuk untuk ibu-ibu ini kadang-kadang ya. Kalau puasa itu tujuannya mendapatkan ridhonya Allah, bukan untuk langsing. Ya. Karena banyak kadang-kadang ibu-ibu kae terong dina poso wis timbang bolak-balik mudun pira. Puasa itu karena mengharap ridhonya Allah, bukan untuk langsing. Kalau tak sampai langsing itu efek samping. Efek samping. Ya. Bukan tujuan utama. Ya, bukan tujuan utama. Benar-benar karena mendapatkan ridhonya Allah itu ya. Titik jedok. Karena cinta kepada Allah, titik. Cinta. Sekali lagi ya, saya tekankan cinta kepada Allah, titik. Cinta itu kayak begini, Pak. Non sewu Bu, panjenengan ini misalnya diparingi nafkah oleh suami ini per bulan 30 juta ya, 30 juta. Loh, delok wajahnya mancep kabeh, Pak. Kayak gurung iki ya. Nah, mudah-mudahan rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah ya. Sehingga nanti bisa 30 juta ya, insyaallah. Misalnya Bun 30 juta. Tetapi mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya. Kalau 30 jutanya mudah-mudahan terjadi, yang ini yang jangan terjadi.
Suatu ketika suami itu ketahuan panjenengan ternyata selingkuh dengan tetangga. Pertanyaan saya, Bun, kira-kira panjenengan marah betul? Marah. Marahnya level 1 sampai 10, kira-kira level berapa? 10. Langsung notok ya, insyaallah ya. Kalau misalnya suami bikin alibi, loh, sepurane wong iku mau gak sengaja kok, insyaallah. Wonge dhewe sing mlebu omah kene mau. Kira-kira panjenengan langsung memaafkan? Teman tanda memaafkan ya. Ngamuk pol. Begitu sebaliknya, Pak. Kalau panjenengan sudah dibantu oleh istri, disetrikakan, dicucikan macam-macam, terus kemudian tahu kalau istri kita ini berselingkuh dengan tetangga misalnya, jangan ngamuk mboten. Pol, ngamuknya tersinggung pol. Ya, perlu itu langsung ambil keputusan, pulangkan ke orang tuanya. Ini laki-laki yang baik gitu ya, pulangkan ke orang tuanya, lagi masih baik. Enggak baik kan tunyut, tempeleng, tembak di tempat. Insyaallah. Loh iya kan Pak ya, normal tuh Pak gitu ya Anda ya. Manusia biasa kok ya, panas nangone hati ya. Insyaallah. Nah ini kalimatnya yang justru yang pengen saya katakan itu begini. Sama saja. Allah juga begitu. Kalau kita ini sudah diparingi Allah kesehatan, diparingi mata, kaki, telinga, diberi keluarga, diberi harta, begitu banyak. Terus kemudian kita ini selingkuh keimanan. Makanya Allah marah besar. Tidak ada ampunan bagi orang-orang yang berselingkuh keimanan. Kecuali taubatan nasuha. Nah hati-hati jangan, ini cinta. Makanya kalau beribadah itu cinta semata karena Allah, jangan karena yang lain-lain. Ini cinta. Hanya kepadamu kami ini menyembah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongannya kepadamu. Iya karena butuh, wah iya karena nasta'in. Nah, contoh orang-orang yang nun sewu berselingkuh keimanan. Mau ada hajatan mantu diundang wong sak perumahan iki ya, insyaallah. Ustaz-ustaz yang tahu cara manduk ini diundang KUHP pokok lengkap ya. Ada undangan kurang lebih 1.500, ditutup terop toko pojok kono mek tutup kene. Masyaallah luar biasa ya. Ini Joko hansip-hansip dan sebagainya. Ternyata mendung, Pak. Oh, pet insyaallah. Grimis. Kupuk kabeh wong ya. Kupuk kabeh. Insyaallah. Wah, kena udan buan gak balik temen ya saya. Saya karena di Jawa kan kadang-kadang ada pikiran begitu kan Pak ya. Insyaallah ya, modal 100 juta balik 150 kan lumayan ya. Akhirnya ngubungi itu si si dukun itu ya, Mbah minta tolong Mbah. Insyaallah niki duwe hajatan ngeten-ngeten. Ora usah bingung Bang ngono bingung. Mboten bingung yo napa sih Mbah mumpun gremis ngeten lha nek napa niku tamu-tamu mboten teko yo napa. Akhirnya dukun yang kempro itu bisiki ngeten. Nun sewu nggih. Ini di luar nalar itu. Ngene wae yo napa Mbah? Katoke maten wedok cepotan. Cepot terus uncalno nang lho kok apal jenengan Mbah? Ada enggak di masyarakat kita begitu? Nah, ya itu namanya berselingkuh keimanan. Makanya kalau ada orang itu munduk-munduk datang ke saya, matul, anak saya Ustaz. Saya ini kan enggak tahu dilabeli oleh masyarakat. Tadi kayak tadi disebut embel-embel, soal diwajari konsultan pendidikan. Pak, karena disebut konsultan dulu Pak, saya ini sering didatangi banyak orang. Insyaallah. Dan yang datang itu bukannya bergembira, tapi bermasalah. Insyaallah. Mecucu nangis-nangis, madul bojone, madul anake, mertuane yang begini-begini. Insyaallah. Karena saking banyaknya kan stres juga saya Pak. Sumpah ini ya. Sepegel-pegel teko sama anak tamune masalah katanya. Waya resepsi gak diundang, waya tukaran dilibatno ya. Ini efek sampingnya dia embel-embel konsultan ini ya. Nah saya biasanya langsung menggunakan jurus yang singkat ben gak suwi-suwi nang omahku. Pegel ya jalan. Bu,
Wes gak usah cerita panjang-panjang wes, gak usah cerita panjang-panjang, langsung tak takoni. Biyen jenengan pas mantenan niku, pas mantenan, nggih Ustaz, dieling-eling pas mantenan. Niku wonten acara-acara yang kira-kira ada unsur kesirikannya mboten? Kados napa Ustaz? Nah, misalnya ngundang dukun. Insyaallah ana ritual-ritual tertentu, misalnya mewajibkan mantan lanang nggawa pitik ireng mulus sak ilat-ilate, sak kuku-kukune macam-macam. Nggih enten to Ustaz, ngoten niku kak mun biasa to. Ya sudah wis itu penyebabnya, akar masalahnya. Lah kok saged? Lah kamu memulai rumah tangga dengan cara membuat Allah marah besar kok. Bagaimana mungkin rumah tangga menjadi adem? Bagaimana mungkin rumah tangga menjadi enak? Allah sudah marah besar itu. Udah, tobat sana. Ya, wudu sana, sholat, nangis kepada Allah, tobat dulu. Nanti minta tolong pada Allah, nanti akan dibantu oleh Allah. Itu akar masalah, Pak. Dimana kon ngentekno dhuwit nang psikolog, nang ngene dokter, nang macam-macam entek duit akeh. Tobat to dhisik, akar masalahnya belum selesai kok. Golek efek sampingnya. Nah, itu Pak akar masalah loh, Pak ya. Jangan bisa jadi anak kita itu angel diatur itu ya. Akar masalahnya di situ anak-anak ya. Astagfirullahaladzim ya. Dan momentum Ramadan ini adalah momentum pertobatan yang luar biasa. Nun sewu jangan pernah punya utang enggak? Nyicil rumah, nyicil mobil pernah enggak? Pernah ya, insyaallah ya. Kalau dari segi wajah kan kelihatan ya, insyaallah. Untuk kukes mbak nyicil aku ketok kok toko wajah dia. Nun sewu. Manakala omah cicilan niku, mobil cicilan kayak gitu itu. Terus kita ini mendapatkan omongan kayak begini dari pihak leasing atau pihak dealer atau pihak apa gitu ya. Ngomong ngeten. Wes ngene ae lah. Pokoke meneh teko nang omahku semua cicilan lunas. Kira-kira ini kok kabar buruk napa kabar enak? Enak. Seneng nang mboten jenengan? Seneng. Masya Allah. Jenengan akan berusaha datang apa enggak? Datang. Nah, Allah. Sama. Gusti Allah ngendikan, Ramadan teko nang nggonku. 10 hari teko nang nggonku. Semua dosamu diputihkan. Seneng mboten? Seneng. Masya Allah. Semangat mboten? Semangat. Nah, gitulah ya. Jadi kita ini dikabari oleh Allah. Wis tak dosamu kok ya apa teko nang nggonku Ramadan iki. Insyaallah ya. Teko nang nggonku Ramadan. Tak putihno kabeh. Dan tidak hanya putihkan kabeh, ya. Ayo kene teko nang nggonku, utangmu tak lunas kabeh wis lunas wis. Tambahannya, njupuk sakarepmu barang-barang karep gowon kabeh sakarepmu. Nah, kita ini dosa tak ampuni kabeh, njupuk pahala tanpa batas karena orang-orang yang sabar ya karepmu insyaallah. Enak mboten? Enak, Masya Allah, nikmat. Alhamdulillah kita ketemu Ramadan. Ya, ada momentum yang luar biasa seperti itu. Ya, dengan cinta, dengan iman kita akan menjalani Ramadan ini. Ya, kita tunjukkan kepada anak-anak juga. Insyaallah. Lalu bagaimana caranya supaya anak-anak itu juga senang kalau Ramadanan? Nah, caranya begini. Udah saya tutup ini ya, saya kerja 7:30 waktunya sepedaan ya. Ya. Oke, angkat tangan kanan begini, ini kebiasaan saya di berbagai tempat ya. Monggo Bun, lihat saya Bun ya, lihat saya. Kalau nggak lihat saya nggak bisa menemukan inspirasinya. Ini saya ambil inspirasi dari buku Tarbiyatul Aulad. Bukunya tebal segini ya. Kalau jenengan baca 2 bulan mungkin selesai ya, insyaallah ya. Itu kalau mau neruskan, kalau nggak mau ya nggak selesai ya. Nah, ini saya singkat menjadi 2 menit saja ya. Lurus saya. Jadi ilmu bacaan menjadi ilmu gerakan ya. Ikuti kata-kata saya pakai pengeras suara ini, dengar semuanya yang belakang. Dengar ya. Oke, gerak-gerakan seperti ini, lebih cepat, lebih penuh semangat, lebih semangat. Terus tepukkan di pundak sebelah kiri begini. Nah, gini insyaallah. Ikuti kata-kata saya, yang bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat tangan lagi, gerakan lebih cepat. Semangat Bun ya, lihat sini ya, walaupun sambil ngerekam. Letakkan di pundak sebelah kanan begini. Nah, gini insyaallah. Ikuti kata-kata saya, sing sabar agar pintu-pintu surga terbuka lebar. Angkat kanan lagi, Masya Allah. Lebih semangat. Penuh semangat lagi. Masya Allah, semangat. Nah, tangan kanan penuh semangat ini, tepukkan perlahan-lahan ya, jangan keras-keras. Di dagu kita masing-masing kayak begini ya, Masya Allah ya. Di dagu kita masing-masing. Bun, dagu. Nah, Masya Allah. Padahal ya bolak-balik ya, Masya Allah. Pertanyaan saya, ayo kita bahas. Kenapa dagunya pindah ke atas? Oh, karena lihat saya, nggak dengar omongan ini.
Berarti omongan pengeras suara sekeras ini nggak kerungu panjenengan tadi. Ya. Nah, kalau begitu mari kita simpulkan, mana yang lebih cepat berpengaruh kepada panjenengan, yang terdengar atau yang terlihat dari contoh saya? Terlihat apa terdengar? Yakin, sepakat? Terlihat lebih cepat ya daripada yang terdengar ya. Sama saja anak-anak juga begitu. Kalau ingin Ramadan ini panjenengan inginkan anak-anak itu gembira, maka panjenengan harus terlihat di matanya anak-anak itu gembira. Ya. Kalau ingin Ramadan ini anak-anak nggak lengket dengan HP-nya, maka anak-anak juga harus melihat ibunya HP-an. Berarti siapa yang harus baik dulu? Orang tua. Insyaallah. Kadang-kadang ibunya ini poso HP-an ae. Tilawang ngono lho. Anake bantah lho, ibu nggih HP-an ngoten lho. Ibu itu jualan online. Astagfirullahaladzim. Oke, angkat tangan kanannya. Selesai ya. Letakkan di pundak tetangga. Insyaallah. Ojo kakean alasan. Kasih contoh. Jadi teladan. Uswatun hasanah. Mudah-mudahan sukses. Ya, jadi sekali lagi anak-anak butuh teladan. Semangat, jenengan harus ketok semangat sumringah. Lah boleh apa ya? Kok ketok semangat? Ramadan kan? Loh iya dah. Masya Allah. Saya ajak Etika pertama kali anak semangat li, keren. Nanti 10 hari terakhir itu malaikat pada berdatangan turun ke dunia. Masya Allah, gemerlap begitu. Masya Allah. Anak saya kelas 2 SD atau kelas 3 ya. Masya Allah. Sholat tahajud di masjid itu sujudnya lama sekali ya. Saya sudah bangun dia sujud terus ya. Saya sudah salam dia sujud terus ya. Sujud terus aja karena insyaallah ya. Begitu saya buka sahur tuh gerakak. Ya mana ya malaikatnya ya, mana ya malaikatnya ya. Insyaallah malaikatnya tadi kamu ketiduran sih ya. Ya besok jangan tidur ya nak ya. Insyaallah pada saat jangan tidur ya. Siap. Makin lama dia makin ngerti. Ditambah ilmu tambah gede tambah makin ngerti. Ya. Masya Allah. Siap memberi contoh anak-anak? Siap. Penuh semangat? Alhamdulillah. Gembira ya pada saat Ramadan ya. Masya Allah. Tilawah juga? Masya Allah. Lomba sama anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak punya target 1 kali khatam, panjenengan berapa kali? Ya minimal 1 lebih 1 lembar gitu. Ya yang menyemangati anak-anak ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, saya kira begitu. Mudah-mudahan Tahrib Ramadan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Imanan waktu sabar. Beriman dan mengharap ridhonya Allah. Kalau tahu ini menjadi Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan menjadi tercuci habis dosa-dosa kita. Tapi kita tetap berharap ketemu dengan Ramadan tahun depan. Masyaallah. Begitu nggih, bisa diakhiri? Coba. Perlu tanya jawab, Bun? Ada tanya? Oh, nggih ada, nggih. Silakan Bun, silakan. Baik, setelah ini akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya sakit mata Pak, dianjurkan tetes mata itu sehari 4 kali, 1 hari 1 malam. Nah kalau siang itu berpuasa tetes mata itu bagaimana? Batal atau enggak? Minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dokter yang mengatakan bahwa telinga, hidung, tenggorok, mata ini ternyata berkait gitu ya. Ternyata berkaitan. Nah, itu sebabnya sebaiknya panjenengan langsung konsultasi ke dokter. Bagaimana caranya supaya saya ini bisa berobat dengan tetes mata tadi itu tanpa dengan rasa was-was saya untuk tetes mata di siang hari ya. Karena ada hubungannya antara telinga, mata, tenggorok itu. Dokter mengatakan begitu. Makanya fikihnya menjadi fikih kontemporer ya. Jadi fikih kontemporer. Untuk kehati-hatiannya
jauh lebih baik kalau penjenengan langsung berkonsultasi ke dokter nggih. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi yang terbaik antara pertemuan kekhawatirannya fikih Ramadan ini dengan ilmu ilmiahnya kedokteran, insyaallah ya. Tetapi yang perlu dipikirkan itu adalah momentum Ramadan ini pun kalau bisa sebelum Ramadan. Untuk mengatasi itu, nanti sebelum Ramadan nangis pun ya. Ya Allah, kalau niki pengen Ramadan dengan nikmat ya Allah, dengan sehat ya Allah. Dengan pengen Ramadan sehat, kenapa sakit? Nah, sehat nggih? Nangis dulu ya Allah, kalau niki pengen Ramadan ya Allah, dalam kondisi sehat ya Allah. Kepadamu saya ini menyembah ya Allah. Kepadamu saya memohon pertolongan. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Saya ini ingin tilawah ya Allah Ramadan. Pengen banyak-banyak tilawah ya Allah. Allahumma afini fi badani ya Allah. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari ya Allah. Ya Allah. Ngeten nggih pun ya, insyaallah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Hafal bun? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sembuhkanlah tubuhku, pendengaranku, penglihatanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya, daripada ribet-ribet terus-terusan berhubungan dengan obat pun ya, mending sehat ya. Ya, Masya Allah. Nanti kalau masih belum hafal juga, ini takmir-takmir ini hafal semua dosen itu, doa itu ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ngaten nggih? Masyaallah. Ini kurang berapa hari Ramadannya? Ini hari apa nih? Ahad. Nanti 3 hari ya, insyaallah. Lalu saya ibu-ibu sudah tuntas belum nyaur utangnya? Sudah ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak enggak punya utang? Enggak ya? Insyaallah. Benar loh Pak ya, jangan punya utang Pak, insyaallah. Tetap ditagih ya. Insyaallah. Jangan sampai nanti utang-utang itu dibiarkan terus kemudian tertagih di akhirat. Naudzubillah min dzalik ya. Tetap sahur utang, insyaallah ya. Dan jangan mengambil keputusan sendiri Ustaz. Bayar fidyah oleh enggak Ustaz? Wah, meker-meker ganteng ini kok bayar fidyah. Insyaallah poso, insyaallah ya. Terakhir, titipan terakhir. Pun saya melihat ini bapak-bapak masih ganteng-ganteng, masih kuat-kuat, masih perkasa-perkasa. Sampaikan kepada bapak-bapak ya Bun ya. Tahan untuk tidak menyentuh istri. Bahasa Quran menyentuh Pak ya, lembut ya. Paham ya maksudnya ya? Insyaallah ya, menyentuh ya. Tidak vulgar bahasa Quran itu menyentuh. Insyaallah. Di siang hari ya. Karena dendanya kan besar ya, insyaallah. Ya ini puasa 2 bulan berturut-turut. Wong poso cek kait awal Ramadan wis gak betah pemene 2 bulan berturut-turut tambah gak betah maneh to ya. Masyaallah. Baik, gitu ya. Masyaallah. Baik, saya satu lagi nggih. Terima kasih Ustaz. Saya bertanya terkait tentang bahwasannya kita kan sebagai orang tua itu terbatas keilmuan untuk membuat kreasi-kreasi bagaimana cara membahagiakan anak untuk mengenalkan iman. Nah, sedangkan yang kita tahu kalau seseorang anak kita bisa berhasil mencapai sesuatu, kita berikan hadiah. Nah, hanya begitu sebatas itu saja, Ustaz. Apakah ada nasihat Ustaz untuk kita para orang tua yang memang tidak banyak untuk pintar berkreasi karena keterbatasan ilmu kami, Ustaz? Terima kasih. Baik, begini, ilmu tarbiyatu aulad untuk mendidik anak-anak supaya karakternya baik, rajin puasa, rajin sholat, termasuk juga berakhlak mulia.
Ilmunya ada 5. Ilmunya ada 5. Ya, catat baik-baik, ilmunya ada 5. Ilmu yang pertama namanya keteladanan. Jenengan paringi keteladanan dulu. Ilmu yang kedua namanya pembiasaan. Pembiasaan. Ilmu yang ketiga namanya nasihat. Dengan paringi nasihat. Ilmu yang keempat namanya kontrol. Pakai ada media kontrol. Ilmu yang kelima namanya sanksi atau apresiasi. Dan ini mesti urut ya bun, ayah. Jadi kalau didik anak mesti urut. Jangan habis dari keteladanan nomor 1 terus mencolot nomor 5 gitu ya. Urut ya. Harus urut. Ulangi lagi, nomor 1 tadi apa? Keteladanan. Nomor 2 pembiasaan. Nomor 3 nasihat. Makanya nanti perlu juga diangkat satu kajian khusus bagaimana caranya kita ini memberi nasihat kepada anak-anak dan nasihatnya melekat. Perlu mboten niku? Perlu lah ya itu ya. Nanti ada ilmunya sendiri nih ya, ilmunya sendiri. Bagaimana caranya memberi nasihat dan nasihat itu melekat ke anak-anak. Ya. Jangan sampai nasihat masuk telinga kiri kemudian keluar lagi telinga kiri lagi nggak sempat lewat gitu ya. Ulangi lagi, nomor 1 tadi apa? Keteladanan. Nomor 2 pembiasaan. Nomor 3 nasihat. Nomor 4 kontrol. Makanya sebagian sekolah itu menerjemahkan kontrol itu pakai buku. Terus tanda tangan imam. Nah itu benar itu kontrol ya, kontrol. Nomor terakhir nomor 5 sanksi atau apresiasi. Lakukan semuanya insya Allah dimudahkan oleh Allah. Tentu saja hasilnya adalah Allah yang mau membolak-balikkan hati ya. Tapi ikhtiarnya ini ada 5 ini, 5 jurus ini insya Allah ya. Nah kalau sudah 5 ini 1, 2, 3, 4 dikerjakan semuanya 5 kok berhasil, kasih hadiah lah. Nah, makanya terus kemudian ada nasihat, ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Boleh dipukul umur berapa? Hadisnya, ajari anakmu sholat umur 7 tahun, boleh dipukul umur 10 tahun. 7 ke 10 ada berapa tahun? 3 loh, 3 tahun loh pak. Ngajari sholat itu 3 tahun. Kayak belajar nang SMP 3 tahun. Makanya sholat itu penting. Ajari sholat umur 7, pukul umur 10. Tapi hipotesis saya, ini saya mau doanya kalau saya bisa S3 nanti saya angkat ini. Anak itu kalau sudah diajari sholat umur 7 sampai 10 tahun itu insya Allah sudah beres. Nah hitungannya begini, sholat itu 5 waktu kan, 5 dikalikan 30 hari berapa? 150 kalikan 12 berapa itu? 150 kali 12 terus dikalikan 3 tahun kan, berarti ketemu 5.400 jam tatap muka untuk ngajari sholat itu pak. Standarnya, normalnya, idealnya menurut Rasulullah ngajari anak sholat itu ketemunya 5.400 jam tatap muka. Akeh nomor sidik, akeh banget. Nah dugaan saya anak yang tidak bisa sholat dengan tertib, dengan baik, begejekan dan sebagainya di umur 10 itu adalah karena dia tidak mendapatkan haknya 5.400. Mungkin dia mendapatkan 2.000, 3.000 tapi nggak genap 5.400. Hak belajar itu datangnya dari mana? Orang tua. Nah, terlalu sering mengalami jam kosong. Ayo ya. Coba jangan pikirkan, ono arek sekolah jam kosong itu sampai setahun gitu ya. Kira-kira pinter nama mboten? Ya Allah. Nah, anak-anak kita itu kenapa nggak bisa sholat dengan baik? Jangan-jangan bapaknya ini terlalu sering mengalami jam kosong. Waya maghrib jenduk kantor, isak jenduk perjalanan, subuh kepegelen, jadi kosong telu. Nah, kalau terus kemudian harus diterapkan, harus diberi sanksi, dipukul. Sajane yang harus dipukul dulu itu bapaknya mana bapaknya apa ibunya? Oh bapak ibunya ya, dua-duanya. Loh kan ada nasihat ini, al-ummu madrasatul ula, ibu itu madrasahnya anak-anak. Ayo siapa yang harus dipukul?
Ibu ya, insyaallah. Ibu berkelit. Loh, kan Ustaz, kalau ibu itu madrasah, ibu itu sekolah, ibu itu guru, kan ada kepala sekolahnya. Kepala sekolah sinten? Bapak. Tanya, Pak. Sebentar Bu, ini penting lagi. Untuk urusan mukul, kalau sudah benar-benar bisa 5.400, anak memang harus dipukul Pak. Tapi ada aturan mukulnya. Ada aturan mukulnya, nggak boleh ngawur mukulnya. Insyaallah. Dengan mau saya ajari caranya mukul. Mau. Tapi harus ada yang dipukul ya. Ada yang mau saya pukul. Oh, aduh. Nah, gini caranya mukul. Harus ada alat mukul. Nah, ini. Seperti ini nggak boleh. Keras. Kenapa? Karena menyakitkan, melukai. Ya, alat pukulnya harus lebih lembut sedikit. Misalnya saya pakai sajadah ya, nah, mukul ya, torotan yang lembut itu ya, pukul. Syaratnya adalah, ini saya diajari oleh guru saya. Wayai mukul, niatnya itu hanya semata karena supaya dia taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Jadi niatnya semata karena, bukan karena yang lain loh ya. Harus ditata niatnya. Yang kedua teknisnya, keteak nggak boleh diangkat. Jadi kalau jenengan mukul terus ngene, itu salah wisan. Enggak belum salah tak? Loh, ini salah iki ya. Pak, salah Pak gitu kan ya. Salah ya. Keteak harus ditutup. Nah, kalau keteak ditutup, mukulnya terlalu keras apa enggak? Enggak bisa. Ini disebut dengan pukulan kasih sayang. Ya Pak ya, jadi nanti kalau mau mukul niatnya semata karena ini taat kepada Allah. Dan kedua teknisnya ojo diangkat, karena udah diangkat tandanya marah. Kalau tandanya marah berarti kita ini sudah mukulnya niatnya karena marah. Konon dalam sebuah cerita Sayyidina Ali itu mau membunuh pasukan kafirun itu, mau disodok dengan pedang ini, ternyata dia meludahi. Tersinggung kan? Begitu Sayyidina Ali tersinggung, pedangnya dicabut, masukkan. Dia jadi kaget. Kenapa kamu nggak jadi membunuh aku? Tadi aku mau membunuh kamu karena Allah, tapi karena kamu meludah aku jadi marah. Aku takut kalau membunuhnya karena amarahku, bukan karena Allah. Masya Allah, ngoten nggih. Allah karim ya, insyaallah. Oke Pak ya, angkat tangan kanan Pak, insyaallah. Takkan di pundak tetangga, sing sabar ya. Didik anak-anak yang sabar, ikut aturan. Ojo gaya aturan dewe, sabar. Masyaallah. Bun nggih Bun, sekarang Bun jenengan Bun. Bun jenengan nggih, monggo kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Dorpres ta Bun? Iya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, ingin menanyakan pola asuh ya. Kalau peran bapak sama ibu pasti punya peran masing-masing. Tadi ada istilah madrasah, kepala sekolah dan lain-lain. Nah tapi bagaimana jika kondisinya tidak ideal? Contoh single parent atau LDR. Misalnya bapaknya harus bekerja di luar kota, atau ada yang mungkin pasangannya meninggal ya. Jadi salah satu bapak saja atau ibu saja, itu seperti apa Pak Ustadz? Agar anak ini tetap mendapatkan dua figur tersebut. Masya Allah. Baik. Terima kasih. Ini pun baik-baik ya. Belajar ilmu parenting terbaik itu lewat Al-Quran. Jangan gampang percaya sama omongannya narasumber yang tidak pakai Quran. Nanti bisa terpeleset kita. Contoh, narasumber ada yang bilang, didik anak-anak kecil, anak-anak TK itu hindari kata jangan. Kalau pakai kata jangan, itu anak-anak malah melakukannya. Jangan coret-coret tembok, malah coret-coret tembok gitu kan ya. Jangan melakukan. Pakai jangan itu tidak boleh. Itu menurut ilmunya psikologi ya, psikologi Yahudi. Tapi surat Luqman ya, ayat 13 mengatakan, ya bunaya la tusrik billah. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Al-Quran pakai kata jangan, narasumber itu hindari kata jangan. Kira-kira yang benar yang mana? Al-Quran. Nah, karena tidak semua riset itu benar Bun. Yang benar itu pasti Al-Quran. Karena hanya satu buku yang di dalam buku itu ngomongnya itu sangat jelas. Semua buku itu ada kalimat begini. Saya baca buku-buku saya itu, tidak ada gading yang tak retak dalam kalimat pengantar itu ya. Ada kesalahan gitu ya. Tetapi di Al-Quran justru kalimatnya tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya satu buku yang mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya.
Yang lain mesti tak ada gading yang tak retak, kesalahan gitu ya. Ya, sekelas ulama apapun nulisnya mesti begitu. Hanya satu buku itu ya. Nah, Al-Quran memberi kabar tentang potret-potret keluarga. Salah satu diantaranya adalah potret keluarga single parent dan LDR. Baik itu single parent asli maupun single parent kiasan. Ya, contoh single parent kiasan. Nabiullah Ibrahim lama nggak punya anak. Terus diparingi anak oleh Allah. Seneng napa sumpah? Seneng biasa apa seneng pol? Diuji oleh Allah. Saya persingkat ya, diuji oleh Allah. Ujiannya gimana? Disuruh hijrah dari titik Palestina rumahnya sampai ke titik Ka'bah. Palestina ke Ka'bah jaraknya 2000 km. 2000 km pun. Ada seorang ibu belum lama melahirkan, ikut perjalanan darat 2000 km ke sana. Kira-kira kalau penjenengan belum lama melahirkan gendong bayi perjalanan darat 2000 km. 20 km Indonesia itu kira-kira Makassar Jakarta. Perjalanan darat. Kira-kira kalau penjenengan itu nyampe di tempat itu pegel apa pegel pol? Pol biasa apa pol-polan? Nah, nyampe di tempat wis pegel pol itu. Ternyata diperintahkan tambahnya lagi, tinggalan anak bojomu, tinggalan anak bojomu. Secara emosional kan dies abot. Nabiullah Ibrahim juga abot. Sampai diceritakan Nabiullah Ibrahim itu gak sempat ngomong, ngelonyor saja istrinya ditinggal. Dicegati oleh istrinya, apakah engkau meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Terus kudu nangis ya, apakah engkau meninggalkan sini? Ibrahim yang menang, gak enak, ya apa abot. Insyaallah. Kira-kira Nabiullah Ibrahim itu ikhlas gak melaksanakan perintah Allah itu? Nah, bingung kan kita jawab? Insyaallah. Karena definisi ini terlanjur diisi, ikhlas itu enteng kan ya. Sing ikhlas enteng. Ya ikhlas itu kaya nang mburi kok ditokno terus gak dipikir maneh lho. Definisinya terlalu sederhana, ya. Ya mesti ain pak 1000 enteng ya. Coba 1 juta dilebokno mlebu metu maneh gitu. Insyaallah ya. Maka definisi ikhlas itu pun ringan hati ataupun berat hati. Tapi kalau semata karena Allah itu ikhlas. Jadi ikhlas juga yang ringan-ringan saja ya. Ditinggalkan suaminya. Suami sudah jauh. Istri ini pun ditinggal ke Palestina lagi. Melanjutkan dakwah. Sendirian di Ka'bah, tempat yang tandus. Pertanyaan saya, ini LDR enggak? LDR ini. Ibunda Hajar ini single parent apa enggak mendidiknya? Single parent enggak iso WA-WA-an. Media apa komunikasinya? Enggak ada tuh waktu itu ya. Single parent, LDR. Nah, si bayi kecil nangis, haus, perbengkalan sudah habis. Apakah dibiarkan ibunya ini membiarkan anaknya mati? Enggak, cari kemana? Air tuh. Kemana? Sofa Marwah. Sofa Marwah itu bukit apa mall? Bukit loh ya. Bayangkan bun, habis melahirkan perjalanan darat 2000 km, awak wis pegel ditinggal bojo, terus penekan bukit. Itu wanita tangguh apa wanita rapuh itu? Tangguh biasa apa tangguh pol? Sanggup kira-kira menyenangkan kira-kira? Waduh ya. Masya Allah. Perhatikan, di 2 bukit kita nggak dapat. Akhirnya nggak dapat kan? Pertanyaan saya, seorang ibu yang pontang-panting memperjuangkan sendirian kayak begitu, sendirian, pontang-panting antar bukit itu, dan yang dicari nggak ketemu, nggak ada. Pertanyaan saya, apakah kemudian ikhtiarnya seorang ibu dicatat oleh Allah sebagai perbuatan yang sia-sia? Enggak, justru diapakan? Diabadikan sebagai ritual apa? Sa'i. Ya Allah. Maka nasihat saya bun, sepontang-panting apapun, ada atau tidak ada suami, tirulah Bunda Hajar. Pontang-panting gak karuan ngurusi anak, insyaallah tetaplah semangat membeli harapan bahwa Allah akan menolong. Anak-anak membutuhkan ibu yang hebat kayak begitu ya. Ibu yang sanggup pontang-panting meskipun gak melihat hasil. Generasi ini butuh ibu yang hebat ya. Menangis boleh bun, tapi jangan menyerah. Menangis boleh tapi jangan menyerah ya. Curhat boleh tapi jangan putus asa. Itu contoh hebat, dahsyat sekali. LDR. Tapi begitu suami pulang, ada ujian tambahan kan? Suruh ngapain? Menyembelih.
Dan anaknya mau apa nolak? Mau. Kenapa bisa begitu? Teori parenting bagaimana menjelaskan ini? Karena Bun, anak ini diasuh oleh ibu yang ibu ini tidak benci sama suaminya. Ibu ini yakin bahwa suaminya menjalankan tugasnya Allah, sehingga Allah memberi balasan. Anak ini menjadi sangat berbakti kepada orang tua sampai dibeleh gelem. Nah gitu caranya Bun ya. Makanya kalau single parent, tolong jaga persepsi, jangan sampai nanti anak-anak itu benci sama bapaknya. Nah, jangan ngomong begini, eling-eling ya, makanya nek gede iku kelakuanmu coba bapakmu lho ya Allah ya. Insyaallah iso enake dhewe ya bapakmu ya. Maka aneh tak langsung mempersepsikan bapak itu elek ya. Begitu mulai wong iki kurang ajar mulai wong iki ya. Ini ilmunya ya, Masya Allah ya. Jadi tetap semangat Bun ya. Jadi bukan berarti kalau single parent itu kemudian nanti anaknya akan gagal. Enggak Bun, enggak ya. Asalkan kita berani pontang-panting dan menjaga sikap positif, minta tolongnya kepada Allah SWT. Tetap utuh anak kita itu. Jangan berpikir negatif. Masya Allah ya. Nah, tapi tentu saja kalau jenengan masih muda, ada kesempatan menikah lagi, ya menikah, tidak apa-apa. Kalau memang single parent. Tapi kalau LDR ya jangan ya. LDR ya LDR ya. LDR ya LDR. Nah terakhir Pak, bagaimana Nabi Ibrahim itu bisa diberi hadiah seperti sehebat itu? Karena bapaknya ini Bun, bapaknya yang LDR itu tadi menjaga betul, taat betul kepada Allah. Makanya kalau kita LDR Pak, jaga ketaatan kita kepada Allah, jaga betul, kita taat kepada Allah, sehingga anak istri kita juga terjaga oleh Allah, taat. Makanya dalam kisah ketika Ibunda Hajar mau melepas suaminya pergi jauh, tadi kan pertanyaannya, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Mek permi-permi gitu kan kira-kira ya. Gak dijawab. Apakah engkau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Gak bisa jawab Nabi Ibrahim. Maka terus kemudian digedor dengan sebuah pertanyaan, apakah ini perintah Allah? Nah, salah satu ciri orang beriman itu adalah kalau disebut nama Allah hatinya bergetar kan. Nah, bergetar noleh lah sang Nabi ini, noleh dan ngangguk ya kalimatnya, maka berangkatlah wahai suamiku, kalau memang ini perintah Allah, insya Allah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Maka kalau mau melepas suami pergi, ya begitu itu Bun. Kalau mau LDR, tiru Bunda Hajar. Pak mau kemana Pak? Ya kerja loh. Atan pun di nang Kalimantan biasa aja, rong wulan nang kono. Mungkin ini perai rong minggu. Nah biasanya orang-orang yang di pertambangan kan begitu Pak ya. 2 bulan kerja, 2 minggu libur. Tanya mau, kira-kira jenengan ten ngene camp ten mriko tetap taat kepada Allah enggak? Terus tanya gitu Bu, terus ya, terus tanya. Taat enggak kepada Allah? Kalau sampai suami jawab, "Lho ya apa ya?" Nduk kono ya wong akeh ya apa ya? Gak iso jamin aku ya insyaallah. Kalau ngomong begitu jangan kasih berangkat, ulangi lagi pertanyaannya. Sampai dia ngangguk, iya aku taat insyaallah, Allahu Akbar. Berangkatlah wis, berangkat. Ya Allah. Lengkap ya Al-Qur'an itu ya. Masya Allah ya. Oke, kali lain nanti kita akan bahas tentang yang benar-benar LDR dalam keluarga Imran. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan innallaha astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Siapa yang memilih? Allah. Berarti keluarga itu terpilih, gak tanggung-tanggung yang memilih Allah. Ada berapa yang dipilih? 4. Siapa saja? Adam, Nuh. Teorinya kan kalau ngomong Adam, Nuh mestinya kan berikutnya Ibrahim, Imran gitu kan. Ini enggak. Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. 2 disebut nama, 2 disebut keluarga. Nah, keluarga Imran itu, istri Imran itu ketika hamil, si Imran ini sudah meninggal dunia. Berarti single parent kan? Asli. Gimana cara didiknya sampai Maryam itu menjadi luar biasa?
Ada ilmunya nanti. Ya, kita belajar nanti ya bagaimana caranya ya, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu lengkap lah, Masya Allah. Jadi belajarnya pakai ilmu Al-Quran saja ya. Terus ini saya batasi ya, karena sekarang banyak orang yang percaya gampang sama trainer-trainer yang lucu-lucuan dan mahal-mahal itu ya. Nah, makanya gregetan sama umat Islam juga ya, Insya Allah. Nek ikut seminar, training itu bayar 800 sedina itu gelem. Diwangi, Insya Allah. Wah, kajian tekotok gratis tepat waktu angel kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya gregetan ya, Insya Allah. Bang, ya apa? Apa njaluk kajian ini bayar enak ya, Insya Allah ya. Ben teko akeh ngono kan ya. Nah, kalimatnya begini katanya. Nun sewu ya. Kalau didik anak dan anak itu supaya mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kita inginkan itu adalah anak itu diberi kesempatan untuk antara sadar dan tidak sadar. Ya, antara gelombang alfa, beta dan sebagainya itu kan ya. Masya Allah. Nah, kalau anak itu antara sadar dan tidak sadar, antara ngantuk sampai melek itu kan ya. Terus diomongin, Insya Allah. Nah, besok yang rajin sholat ya nak ya. Besok yang bakti ya sama ibu. Ngomongnya yang santun ya. Nah, katanya menurut penelitian itu akan masuk ke sini. Terus besoknya dia bisa berubah. Nah, jangan percaya dengan yang instan-instan. Insya Allah ya. Nabi Nuh aja nggak instan kok ya, Insya Allah ya. Kalau toh itu dianggap sebagai kebenaran, saya sudah membuktikan itu belum tentu benar. Kalau memasukkan data antara ngantuk, sadar dan tidak sadar itu kemudian menjadi data yang sangat kokoh, bohong. Buktinya pada saat khotib ngomong gitu loh. Itu jamaah antara sadar dan tidak sadar ya. Fly. Apa terus kemudian keluar jadi taat kabeh? Masuk nggak data ini? Loh iya. Wes jelas sih terbukti bertahun-tahun. Guyu ya apa sih? Ngono lho diomongin ngono kok sejak percaya kono ae gara-gara kono bayar 800.000 ya. Masyaallah. Yang bahkan ada yang tidak antara sadar dan tidak sadar, orang yang pulas betul pada saat diomongin itu ya. Allah karim ya, nunduk banget itu ya Allah. Itulah kita akan kembali beragama itu sesuai dengan tuntunan ya. Insyaallah ya, nggak usah aneh-aneh ya. Nanti kita akan belajar dengan keluarga Imran ya, keluarga Ibrahim ya. Bagaimana Nabi Nuh, termasuk Nabi Nuh itu jangan sampai Nabi dengan berurusan dengan Nabi Nuh di akhirat loh ya. Karena banyak orang kayak begini, saya dibantah di Kalimantan. Ustaz, masa didik anak harus berhasil? Ya insya Allah mudah-mudahan kita ikhtiarkan berhasil. Enggak Ustaz. Wong kita ini Ustaz bukan, kiai bukan, nabi bukan. Oh yang nabi aja gagal kok. Siapa Pak nabi gagal? Nabi Nuh itu anak yang beling gagal. Wah itu bahaya, itu memfitnah ini. Nabi Nuh itu didik anaknya. Siapa yang beling itu siapa? Kan anak. Dia kan gara-gara dia tidak percaya pada bapaknya yang membuat kapal di bukit itu kan. Yang nyuruh bapaknya membuat kapal di bukit itu siapa? Allah. Makanya kalau sudah perintahnya Allah, masuk akal atau gak masuk akal, manuto. Ojo pakaian takok ta. Ngeyel. Manuto ta nek dikongkon ojo ngeyel golek celah-celah pertanyaan. Insyaallah ya. Manut ya. Gak masuk akal, kan otaknya cerdas, gak masuk akal, tapi dia banjir datang, ayolah naik kapalnya, ayolah kapalnya ayo nak. Sayang kan bapak itu, anaknya bilang enggak ya, terus aku gak perlu kapalmu, karena menurut data BMKG waktu itu banjir itu gak mungkin menelan bukit, maka aku akan minta pertolongan pada bukit, berenang ke arah bukit. Maka kemudian disapu banjir dan tenggelam anak itu mati. Perhatikan, Nabi Nuh mendakwai anaknya sampai anaknya mati di depan dia. Saya ulangi lagi, Nabi Nuh itu dakwai anak sampai anaknya mati di depan dia langsung. Dan baru dakwah selesai. Nabi Nuh sudah mengikhtiarkan sampai detik terakhir. Ala dewi anak SMA kok. SMP komentar, Pak wis lambeku sampai lede wis tak omongi bolak-balik karepe. Ngono kok nyalon Nabi Nuh itu lho. Mikir aku insya Allah.
Ana tak ngaji yo. Aja mbok tafsirno dhewe ya. Insyaallah ya. Makanya kalau memang panjenengan memang meniru gayanya Nabi Nuh, dakwai anak itu sampai anak itu mati di depan dirimu. Atau dirimu mati di depan anak-anak sebagaimana Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kalau mau meninggal dunia, diceritakan dalam Al-Qur'an itu anaknya dikumpulkan kemudian ditanya begini, "Mata buduna mim ba'dina?" Apa yang akan kau sembah sepeninggalku nanti nak? Anaknya menjawab, aku akan menyembah Tuhan Nuh ayah, Tuhan nenek moyang kita Ibrahim Ismail Allah SWT. Dan kemudian meninggal. Maka dakwah keluarga itu adalah sampai anak kita mati di depan kita, atau kita mati di depan anak-anak, baru selesai. Pohon paham? Makanya jangan sampai nanti kita ini ke masjid sendirian, anaknya ditinggal. Karepe lah Pak. Terus sekolahan sampai SMA kok karepe. Lho ya apa sih? Kan enggak ditonyo anakmu ben nguntungi enggak salah ya. Coba bayangkan kalau anak itu dihisap. Bapaknya dihisap. Bapaknya wis hampir sejengkal ke surga. Anaknya sudah hampir sejengkal ke neraka. Terus anak itu misalnya protes di akhirat. Ya Allah, saya tidak mau masuk neraka. Ya Allah, saya tidak mau masuk neraka. Ya Allah, saya tidak mau masuk neraka. Ya Allah. Kenapa kamu tidak mau masuk neraka? Dulu di dunia itu loh ya Allah, saya tidak sholat subuh, Bapak saya diam saja ya Allah. Dulu di dunia itu saya tidak puasa Ramadan ya Allah, Bapak saya diam saja. Dulu di dunia itu saya tidak pernah tilawah. Dulu di dunia itu saya kemana-mana lepas jilbab ibu, saya diam saja ya Allah. Kira-kira piye nasibnya bapak sama ibu ya? Masya Allah. Jadi musuhan sama anaknya di akhirat kan? Makanya Pak ya, ajak anak-anak ya, sing sabar, keluarkan hartamu, keluarkan tenagamu, keluarkan seluruh kecerdasanmu untuk dididik anak-anak. Sampai anak itu mati di depan kita atau kita mati di depan anak-anak. Itu dakwah keluarga. Oke? Insya Allah. Omongan saya ini bikin gerdek loh bagi anak yang anak-anaknya kadang-kadang nggak nge-masjid ini ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah ya, insya Allah. Siap untuk berdakwah kepada keluarga? Siap. Termasuk ponaan-ponaan yang jalur-jalur kita itu Pak, dakwai Pak ya. Jangan nggak wedung ngurusi masjid tapi ponaan-ponaan ditinggal. Saya juga takut loh Pak. Ketika diomongin, sampai aku ceramah ngalor ngidul Pak Dene kafir, Bu Dene biarno ae. Ya ono banget dituntut ngoten. Astagfirullahaladzim. Makanya nanti kalau lebaran kumpulkan ceramai ya. Supaya dia mau diceramai kasih duit sih. Ya. Satu serungono aku ceramah 10 menit ya. Minimal kan gugur dosa kita. Ya, sudah diingatkan ya. Insyaallah. Mudah-mudahan rezekinya berkah, berlimpah penyenangannya pada saat bulan Ramadan. Kita tutup nggih? Insyaallah. Saya harus ke sebelah ya. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Ghafur, hamba-Mu yang hadir dalam majelis ilmu ini ya Allah, mengaku dengan semengaku-ngakunya ya Allah, telah banyak kesalahan yang kami perbuat ya Allah. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Terlebih ampuni kesalahan kami sebagai seorang anak. Barangkali kami pernah zalim kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, sampaikan umur kami ya Allah pada Ramadan-Mu yang mulia ini ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk menikmati, memesrai Ramadan yang mulia ini ya Allah, dengan tubuh yang sehat ya Allah, dengan iman yang sehat ya Allah, dengan harta yang cukup ya Allah, sehingga kami bisa fokus untuk menikmati Ramadan-Mu ya Allah. Kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu kami memohon pertolongan dan pengampunan. Ampuni kami semuanya ya Allah, ampuni kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang aksan, saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.